Cowok diminta jauhi si cewek. Di mata emaknya, cowok hanyalah seorang pemuda yang masih ingusan dan gak punya apa-apa. Emak minta cowok jauhi anaknya. Mereka kemudian pulang ke kampung halaman. Cowok tiap hari mengirimkan surat padanya, namun si emak gak pernah sampaikan pada cewek. Hari-hari pun berlalu, hingga akhirnya cowok tamat dari sekolah angkatan udara, punya masa depan yang terjamin. Cowok kembali mencari cewek, namun yang dinanti-nanti sudah gak ada di situ. Cowok telat selangkah, cewek telah pergi dari situ dan menikah dengan pria lain. Semua ini dimulai pada masa SMA. Cewek parasnya manis dan orangnya asik, banyak cowok yang tergila-gila padanya. Tapi, cewek menolak mereka semuanya. Suatu hari, saat di balkon sekolah, seorang cowok bertanya pada cewek, apa makanan kesukaannya. Cewek kebingungan. Akibat malu, cowok itu pun pergi dari balkon. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari situ. Dia adalah cowok yang diidamkan cewek. Cowok gak bermaksud menguping, biasanya dia merokok di situ, tak sengaja selalu menyaksikan setiap penolakan cewek. Tiba-tiba cewek jadi salah tingkah. Untuk mencairkan suasana, cowok berkata yang tadi nanya makanan kesukaannya itu artinya dia menyukai cewek. Mendengar itu, cewek langsung bertanya balik pada cowok, apa makanan kesukaannya. Tanpa merasa apa-apa, cowok menjawab pasta Napolitan. Cewek pun pergi dengan malu-malu. Pulang-pulang cowok bercerita hal itu pada si adik. Dia langsung peka bahwa cewek menyukai abangnya. Seketika cowok tersentak, ternyata cewek idamannya juga menyukai dirinya. Cowok gak peduli sedang salju lebat, dia menunggu cewek di pinggir jalan yang sering dilaluinya. Mereka pun jadian di hari itu. Kisah cinta dimulai dari situ, hari-hari dilaluinya dengan indah. Mereka selalu mendengarkan lagu bersama, nonton film bersama, mengubur kotak rahasia bersama. Mereka janjian 10 tahun kemudian akan sama-sama menggali kembali kotak tersebut. Waktu indah selalu terasa sangat pendek, tiba saatnya mereka berpisah. Cewek merantau ke kota lain untuk menempuh sekolah yang lebih tinggi, dan cowok masuk sekolah angkatan udara. Cowok pilih sekolah itu karena cewek suka orang yang bisa bawa pesawat. Mereka kemudian melanjutkan pacaran jarak jauh, saling menelepon, bercerita tentang keseharian mereka. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Tak terasa mereka sudah berpisah lama. Cewek sangat populer di kalangan sekolah, dia tetap setia pada cowok. Cewek punya impian menjadi pramugari berkeliling ke berbagai negara dan melihat dunia yang luas. Hari itu, cewek mendapat info dari sekolah bahwa dirinya terpilih sebagai mahasiswi untuk studi banding ke luar negeri. Cewek sangat senang, namun sisi lainnya dia khawatir pada perasaan cowok. Dia rencana akan menceritakan hal ini pada cowok saat berjumpa nanti. Tiba saatnya cowok libur sekolah, dua sejoli ini saling melepaskan rindu setelah sekian lama berpisah. Saat makan malam, teman sekolah cewek mendatanginya. Mereka bercanda atas profesi cowok, di mana di era yang maju ini, pilot pertahanan negara hanya suatu profesi yang menghabiskan pajak rakyat. Mendengar itu, cowok sangat tersinggung. Ditambah lagi si kawan memanasi situasi perihal cewek mau sekolah ke luar negeri. Hal ini membuat cowok semakin emosi. Suasana yang tadinya bahagia berubah menjadi tegang. Cewek mengejar sang kekasih untuk meminta pengertian darinya. Sebenarnya cowok tuh kecewa karena mengetahui kabar studi banding dari orang lain, bukan dari cewek sendiri. Tapi kadung emosi, dia pun melontarkan kata-kata kasar. Akhirnya mereka berpisah di tengah jalan. Setelah agak reda emosinya, cowok kembali menelepon cewek untuk meminta maaf, namun tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Cowok berlari menuju ke tempat keberadaan cewek. Dia mendapatkan sang kekasih tergeletak bersimbah darah di jalan. Cewek kemudian dilarikan ke rumah sakit. Hidup ini memang selalu penuh cobaan, dunia ini dipenuhi hal-hal tak terduga. Cewek luka di bagian kepala, dokter menvonis dia mengalami amnesia, sebagian ingatan terbarunya hilang, yang ada hanya sebagian ingatan masa lalu. Keadaan begini gak tahu berlangsung sampai kapan. Bisa jadi amnesia sementara, bisa jadi permanen. Akhirnya hari itu dia berhasil bertemu dengan cewek, tapi cewek malah ketakutan, dia gak mengenalinya. Cowok jadi bingung. Emak merasa kecelakaan ini disebabkan oleh cowok, dia pun minta cowok jauhi anaknya. Cowok bukanlah jodoh yang tepat untuk anaknya. Cewek dan emak kemudian balik ke kampung halaman. Namun cowok pantang menyerah, dia kerahkan sekuat tenaga belajar dengan sungguh-sungguh. Tiba saatnya cowok tamat, dia menempuh jarak yang jauh datangi rumah cewek. Namun apa daya, takdir selalu mempermainkan orang. Cewek sudah gak ada di situ. Selama masa perawatan, dia dekat dengan si dokter, mereka akhirnya menikah. Emak minta cowok move on, sambil mengembalikan semua surat yang selama ini dia simpan. Cowok terpaku lama di tempat memandang surat-surat yang tak pernah dibuka sama sekali. Waktu pun berlalu dengan cepat, sudah 20 tahun semenjak malam kecelakaan itu. Semua yang ada sudah berubah. Kehidupan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Cinta pertama hanyalah menjadi sebuah kenangan indah yang memudar terbawa arus waktu. Cewek kini telah menjadi seorang sopir taksi. Dia melewati hari-hari dengan kegiatan yang sama berulang-ulang. Sesekali anaknya datang mengunjungi dan makan bersama dengannya. Umur pernikahan dia dengan si dokter sangat pendek.
Cewek selalu diremehkan mak mertua, dan suami punya selingkuhan di luar. Suatu hari si Makmer berpesan pada cewek agar jangan undang emak dalam acara rumah sakit, karena gak cocok untuk orang yang murahan. Mendengar itu cewek sangat sedih, seketika dia melawan si Makmer. Karena hal itu juga, dia pun bercerai dengan suami. Cewek kembali ke kampung halaman dengan membawa anak yang masih kecil. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun hidup ini tak selalu berjalan sesuai kemauan kita. Suatu hari cewek dipecat dari pabrik, dia pun gak sanggup lagi menghidupi si anak. Mau gak mau dengan berat hati, dia menyerahkan hak asuh pada si mantan. Melihat perpisahan itu, emak sungguh menyesal dengan keputusannya dulu, ternyata apa yang dia rasa terbaik belum tentu menjadi yang terbaik untuk anaknya. Cewek menjanda dan kembali ke ibu kota menjadi sopir taksi. Dia bekerja dengan rajin dan rutin mengirim uang untuk jajan si anak, padahal mantan suami hidup bercukupan, tapi cewek tetap ingin mengirimnya uang sebagai tanggung jawab seorang emak. Hari itu ketika sedang di jalan kebetulan mobil cowok beriringan jalan dengan mobil cewek, cowok langsung terkejut melihat cinta pertamanya. Dia minta sopir mengejar mobil di depan, namun karena beda jalur, dia pun kehilangan jejak si cewek. Setelah sekian lama, hati cowok kembali berdebar-debar melihat cinta pertamanya. Ternyata tiada satu hari pun dia melupakan cewek. Terakhir mendapat kabar cewek menikah, cowok pun kembali menjadi pilot, pangkat letnan 2, dia kemudian juga punya pacar dan mereka tinggal bareng selama 7 tahun. Hidup terasa sangat monoton tanpa adanya dorongan semangat kerja, cowok akhirnya resign sebagai pilot dan melamar kerja santai sebagai security. Raganya tetap beraktivitas, tetapi jiwanya terasa sangat hampa. Setelah gak sengaja melihat cewek menjadi sopir taksi, cowok menelepon ke seluruh perusahaan taksi di kota hanya untuk mencari cewek. Hingga akhirnya dia mengetahui tempat kerjanya, cowok menghampiri situ dan melihat nama cewek tertulis di kantor. Tiba-tiba cowok sadar pencarian ini gak ada gunanya. Jikalau mereka bertemu juga percuma, cewek juga gak mengingat siapa dirinya. Cowok kemudian mengurungkan niat untuk bertemu. Namun, segala sesuatu kalau sudah takdir, bakalan terjadi juga. Suatu hari pas cewek menjemput anaknya di gedung itu, cowok bertemu dengannya. Seketika cowok terdiam lama, ternyata kenalannya tuh tak lain adalah anaknya cewek. Pertemuan singkat itu membekas di hati cowok. Hari itu si anak sedang curhat dengan cowok, dengan terbata-bata, cowok bertanya apakah emaknya sehat. Si anak menjawab mungkin saja. Cowok terheran dengan jawabannya. Dia kemudian dijelaskan bahwa anak ikut ayahnya setelah mereka bercerai. Mendengar itu, cowok mulai berani menaruh perasaannya pada cewek lagi. Si anak bercerita barusan emak chat, mesin cucinya kumat lagi, jadi emak ke laundry sekarang. Cowok seketika berlari menuju laundry, dia merasa khawatir. Tiba di sana, sesuai yang diprediksi, cewek ketiduran di situ. Dari dulu cewek selalu ketiduran saat menunggu cucian selesai. Cowok tahu yang jaga di laundry tuh mesum, sehingga dia secepatnya ke sana untuk menemaninya. Cowok menutup bagian kakinya dengan jaket. Kebiasaan tidur sambil ngigau masih juga gak berubah, cowok tersenyum menatap cewek yang sedang tertidur. Semuanya terasa gak asing. Sekian lama cowok menunggu, hingga akhirnya cewek terbangun. Dia heran kok ada jaket, melihat cowok yang tak lain adalah kenalan anaknya juga ada di laundry, cewek segera beres-beres. Cowok menawarkan diri untuk perbaiki mesin cucinya. Setelah berhasil diperbaiki, cewek menawarkan makan malam, dia memasak pasta Napolitan. Cowok memandang Napolitan itu dengan penuh perasaan. Walau otak tak ingat, namun badan gak bisa nipu, cewek selalu makan pasta ini dari dulu hingga sekarang. Selesai pertemuan ini, mereka menjadi semakin dekat. Cewek tahu dia sudah punya pacar, tapi entah kenapa gak bisa berhenti memikirkannya. Lama-kelamaan cinta lama pun bersemi kembali. Untuk kedua kalinya cewek jatuh hati padanya. Dia bahkan beranikan diri untuk mengajak cowok makan pasta Napolitan. Walau cowok sangat ingin mengikuti kata hati, namun akal sehat memilih untuk menolaknya. Cowok gak ingin mendua, dia juga gak bisa berpura-pura di depan cewek sebagai orang yang baru kenal. Cowok memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dia minta maaf pada si pacar, memang selama ini hatinya hanya ada cinta pertama seorang, dari dulu hingga sekarang. Sebelum berangkat, cowok mempersilahkan anaknya cewek boleh mengambil barang-barang yang dipertinggalkan. Si anak mengambil Walkman jadul, di dalamnya masih ada CD lagu zaman SMA. Si anak kemudian mengajak emaknya untuk mendengarkan lagu itu sama-sama. Dengan alunan musik yang slow, air mata tiba-tiba berderai dengan sendirinya. Cewek bingung mengapa hatinya terasa sakit. Beberapa kenangan rentetan bermunculan. Semua yang dilakukan bersama dengan cowok di masa SMA, dia mengingat nama cowok ternyata adalah cinta pertamanya, semua ingatan kembali seketika. Cewek langsung pulkam dan menggali kotak kenangan yang dulunya mereka janjian akan gali bersama setelah 10 tahun. Semua kenangan indah ada di dalam situ. Di dalamnya ada surat dari cowok, ternyata dulunya dia adalah anak ugal-ugalan, gak pernah serius belajar, taunya hanya kelahi. Takdir mempertemukan dia dengan cewek di sebuah kereta. Cewek ketiduran sambil ngigau. Cowok langsung terpesona pada pandangan pertama. Dia berjumpa sekali lagi saat ujian masuk SMA.
Diam-diam dia melihat sekolah yang dituju cewek, cowok pun belajar setengah mati untuk masuk sekolah tersebut. Dunia memang penuh hal tak terduga. Suatu kecelakaan membuatnya mereka terpisah. 20 tahun bukanlah waktu yang pendek, mereka diberi kesempatan bertemu kembali, namun sekarang harus berpisah lagi. Beberapa tahun pun berlalu, anaknya sudah menjadi seorang musisi hebat. Pacarnya pas selfie di luar negeri, gak sengaja mengambil foto si cowok. Setelah mengetahui keberadaannya, cewek segera cuti lama dan meluncur ke situ. Hidup ini pendek, dia gak ingin lagi menyia-nyiakan sisa waktu yang ada. Cowok berada di sebuah kota kecil, bekerja sebagai pilot khusus membawa penumpang skala kecil. Karena sangat jarang ada orang Asia ke sana, dengan mudah cewek menemukan cowok. Cinta pertama bagaikan sinar rembulan nan jauh di sana. Orang-orang selalu merindukannya, karena itu merupakan nostalgia yang indah. Mungkin dikala mabuk cinta, minum air putih saja juga terasa manis. Namun, tidak semua orang berjodoh dengan cinta pertamanya. Jangan mendambakan yang sudah tak ada. Apa yang sudah lewat, tak akan terulang kembali. Apa yang akan datang, kita tak tahu sama sekali. Hargailah apa yang ada di saat ini, sebelum kehilangan lagi.